Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan kisi-kisi untuk penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu besok. Jadi, walaupun kalian minggu besok itu libur, tapi tetap mungkin akan dilaksanakan penilaian tengah semester atau testing ya. Jadi minggu besok akan dilaksanakan testing. Nah, oleh karena itu, Pak Guru akan menjelaskan kisi-kisi atau apa saja sih yang akan keluar di testing pada minggu besok. Nah, insya Allah kalau kalian memahami video ini atau diulang-ulang dan dicatat, insya Allah kalian akan paham tentang kisi-kisi atau apa saja yang keluar pada testing tengah semester minggu besok ya. Jadi silakan diperhatikan, boleh diulang-ulang. Pak Guru akan jelaskan sesederhana mungkin. Kalau kalian paham, insya Allah kalian bisa membacakan ya. Langsung saja. Pak Guru akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa itu nilai Pancasila sih? Setahu kalian kan nilai itu nilai ya dapat 100, dapat 80, dapat 60 itu kan nilai Pak Guru. Nah, ya, tapi kalau di sini itu beda. Nilai Pancasila adalah nilai yang terkandung pada Pancasila adalah hal-hal atau sikap yang baik. Jadi nilai itu hal-hal atau sikap yang baik. Hal yang baik atau sikap yang baik yang ada pada Pancasila, yang ada dalam Pancasila dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berarti nilai Pancasila adalah hal-hal yang baik atau sikap yang baik yang ada dalam Pancasila dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya apa? Nanti akan Pak Guru jelaskan ya. Contoh nilai itu kayak gini. Pak Guru mau berikan, kalau ada satu rajin sholat itu nilai yang baik. Nah, terus yang satu lagi suka mencuri, itu nilai bukan? Bukan. Kalau suka mencuri bukan nilai, itu namanya kejahatan. Kalau nilai-nilai itu artinya sesuatu yang baik. Jadi nilai Pancasila adalah berarti hal-hal yang baik yang ada di Pancasila dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jangan lupa ditulis ya. Nah, sebelum kita pelajari, kita akan lihat dulu bahwa kalian perhatikan lambang-lambang pada Pancasila, pada lambang burung Garuda, lambang negara kita. Pada bagian tengah itu kan burung Garuda itu ada lambang-lambang kecil ini kan, nah, kayak yang di rantai ini. Nah, kalau kalian pahami di sini ada 5 lambang juga. Pertama lambang bintang, kedua lambang kepala banteng, ketiga lambang pohon beringin ya kan, keempat lambang rantai, dan kelima lambang kapas dan padi. Berarti ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu menandakan memang Pancasila itu dilambangkan ke dalam 5 gambar ini. Ini sila pertama, sila kedua, sila pertama maaf, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi muternya ke sini. Sila 1 dari tengah, 2, 3, 4, 5 ya. Langsung kita pelajari selanjutnya ya. Sebelum kita mempelajarinya, kita akan memahami dulu bahwa Pancasila memiliki 5 sila dan 5 nilai utama, yaitu sila ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung pada sila ke-1 adalah nilai ketuhanan. Intinya sila ke-1 itu intinya hal-hal yang berhubungan dengan agama. Contohnya sholat, mengaji, beribadah, dan sebagainya. Dan tidak mengejek agama lain, tidak menjelek-jelekan agama lain. Nah, itu termasuk ke dalam sila ke-1. Intinya yang sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau dengan agama, itu masuk sila ke-1. Kemudian sila kedua, nilai kemanusiaan, yang artinya masuk ke nilai kemanusiaan, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan maksudnya apa, Pak Guru? Ini gini, kamu membantu sesama manusia yang sedang kesusahan, itu artinya nilai kemanusiaan. Suka menolong orang lain sedang kesusahan, bersodakoh, memberikan bantuan, memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana, itu masuk nilai kemanusiaan. Kemudian yang sila ketiga, sila persatuan Indonesia, nilainya adalah nilai persatuan, sama seperti yang dikatakan kan, persatuan. Nilai persatuan artinya adalah semua hal yang berhubungan dengan persatuan, bekerja sama, gotong royong, tidak tidak terpecah belah dengan suku lain, tidak terpecah belah dengan orang lain. Nah, itu masuk nilai persatuan, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ada nilai kerakyatan atau nilai permusyawaratan. Yang artinya apa? Nilai kerakyatan itu kita harus melakukan diskusi atau musyawarah untuk memutuskan suatu pendapat. Jadi kita di sila keempat, intinya kita harus suka bermusyawarah dan tidak memaksakan kehendak lain. Nah, intinya di sini tuh kita kalau mau memutuskan sesuatu, mau kemana, misalnya kita mau jalan-jalan, kita tidak boleh memaksakan. Aku pokoknya arep maring ini Batu Raden, nggak boleh. Tapi harus diputuskan secara bersama-sama, tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata-kata keadilan, nilainya nilai keadilan. Artinya ya nilai keadilan berarti adil, kalian tidak boleh pilih-pilih, ya kan? Gampang sekali. Adil, tidak boleh pilih-pilih. Misalnya aku punya permen 5, mau aku bagian ke teman-temanku, aku pilih teman-teman yang cantik aja deh. Itu nggak boleh, itu namanya nggak adil ya. Jadi semua warga Indonesia harus melaksanakan kelima nilai ini. Kalau tidak melaksanakannya berarti bukan warga negara Indonesia yang baik. Sama saja kalau kalian rukun iman Islam kan ada 5. Kalau kalian tidak menjalankannya berarti kalian bukan orang Islam yang baik. Sama seperti Pancasila punya 5 juga. Nilai ketuhanan. Kalau kalian nggak punya agama berarti bukan warga Indonesia yang baik, ya kan? Nah, nilai kemanusiaan. Kalau kalian jadi orang pelit dan tidak pernah membantu orang yang sedang kesusahan, berarti kamu bukan warga Indonesia yang baik dan sebagainya. Kelimanya harus dilaksanakan ya. Selanjutnya Pak Guru akan jelaskan per silanya. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Gampangnya lambangnya itu bintang emas ya. Yang ada di dada burung Garuda ada bintang emas, itu sila pertama. Nilai-nilai yang terkandung adalah percayakan Tuhan, punya agama lah intinya. Terus saling menghormati agama lain, pemeluk agama lain. Kalau kalian kan agamanya Islam, ada orang agamanya Kristen, kalian tidak boleh mencemooh. Kalian harus menghormati ya, saling menghormati. Tidak boleh, orang Kristen, orang kafir, nggak boleh kayak gitu ya. Tidak boleh mencemooh pemeluk agama lain. Kemudian tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Misalnya Pak Guru orang Hindu, Pak Guru kan orang Hindu kan bakar dupa ya kan. Wah Pak Guru bakar dupa, bau menyandu badannya Pak Guru, nggak boleh ngejek kayak gitu misalnya ya. Lanjut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai emas ya, rantai yang warnanya kuning ya, anggap aja emas. Nilai-nilai yang terkandung adalah saling tolong-menolong jika ada orang lain yang terkena bencana. Intinya suka menolong orang lain. Ada pengemis, kamu kasih makanan. Ada orang yang tidak punya rumah, kamu kasih uang dan sebagainya ya. Terus menghargai ras atau suku lain. Misalnya gini, kan orang Papua sana kan kulitnya agak hitam ya kan, kalian kan kulitnya agak kuning, kalian tidak boleh dong menghina orang yang kulitnya agak hitam kayak gitu. Wah dasar orang kulitnya hitam, itu kan pemberian Allah. Kalian tidak boleh menjelek-jelekan ras atau suku lain ya. Kalau kalian mengamalkan sila kedua, berarti kalian menghargai suku atau ras lain dan saling tolong menolong ya, suka bersedekah dan sebagainya. Kemudian lanjut sila ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Nilai-nilai yang terkandung adalah suka bekerja sama, ya dong. Kalau kalian suka bekerja sama berarti kalian mengamalkan sila ketiga. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan, tidak terpecah belah. Jadi walaupun aku tempat orang Cinanas, tapi aku tetap mau berteman dengan siapapun, termasuk anak karang, walaupun aku tetap mau berteman. Nah, berarti kan mengutamakan persatuan, ya kan? Nah, berarti kalian mengamalkan Pancasila sila ketiga. Kemudian yang ketiga, selalu bersatu dan tidak terpecah belah. Iya, tidak geng-gengan, tidak aku geng-geng, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau kalian geng-gengan kayak gitu, punya kelompok sendiri, berarti kalian tidak mengamalkan sila ketiga. Kalian tidak bersatu, kalian terpecah belah. Kalian bukan warga Indonesia yang baik kalau sampai kalian terpecah belah. Lanjut, sila yang keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Nilai yang terkandung adalah keputusan diambil harus berdasarkan musyawarah. Intinya kalian harus suka bermusyawarah. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak, harus bermusyawarah. Orang dia nggak boleh kayak gitu. Terus tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya kalian, aku usul Pak Guru, aku pengen urunannya 1000 saja. Enggak, aku pengen 5.000, orang kocok omai. Nah, itu namanya memaksakan kehendak. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya tidak mengamalkan sila keempat. Kalau kalian mengamalkan sila keempat, ini kalian amalkan keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah, tidak memaksakan kehendak. Jangan lupa ditulis ya. Kemudian yang kelima, gambarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gambarnya padi dan kapas ya. Sila yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung adalah
adil, ya kan? Keadilan, adil berarti kan tidak membeda-bedakan semua orang, harus adil, tidak pilih kasih, nah, mendukung pembangunan agar Indonesia makmur. Jadi kalau kalian misalnya gini, yang gede gini, misalnya jalan kalian itu kan sempit, mau diperlebar sama desa supaya bisa lewat mobil. Nah, kalian nggak mau, wah nggak mau diperlebar nanti mobil berisik lewat rumahku. Nah, kamu namanya tidak mendukung pembangunan, padahal dibikin jalan supaya lebih gampang lewatnya, ya kan? Tapi kalian mendukung, ya boleh bikin jalan itu bagus. Nah, namanya kalian mendukung pembangunan agar Indonesia makmur. Nah, kalau kalian melakukan ini berarti kalian mengamalkan sila kelima. Silakan kalian tulis ya. Nah, setelah Pak Guru jelaskan kelima sila, setelah ini kita akan berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan video penjelasan Pak Guru ya. Oke, lanjut soal yang pertama. Selalu taat melaksanakan ibadah adalah salah satu pengamalan nilai Pancasila. Sila ke selalu taat melaksanakan ibadah. Pancasila ke apakah 1, apakah 2, 3 atau 4? Berhitung sampai 3. 1, 2, 3. Sila ke berapa? Iya, sila ke 1. Kalau yang jawab sila ke 1 berarti benar ya. Kalau yang salah silakan dipelajari lagi. Ini taat beribadah kan memiliki agama, itu pasti sila ke 1. Kemudian yang kedua, suka berdiskusi dan bermusyawarah adalah nilai Pancasila. Sila ke diskusi atau musyawarah. Tadi ada kata-kata musyawarah, diskusi. Namanya sila ke, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ingat-ingat. Kemudian soal nomor 3. Salah satu contoh pengamalan Pancasila sila kedua adalah sila kedua. Bunyinya kayak apa dulu? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan Pak Guru. Berarti apakah taat beribadah, menjaga persatuan, suka menolong orang terkena bencana, atau berperilaku adil? Yang mana? Sila kedua berarti yang Pak Guru hitung sampai 3. 1, 2, 3. Iya, yang suka menolong. Nah, coba kalau yang taat beribadah itu sila ke berapa? Sila ke 1 ya, gampang sekali. Menjaga persatuan sila ke 3, ya kan, persatuan Indonesia. Suka menolong orang terkena bencana, suka menolong orang ya, berarti sila kedua benar. Dan berperilaku adil, keadilan sosial berarti sila kelima ya. Gampang sekali. Hormat, tidak membeda-bedakan hak orang lain, termasuk pengamalan sila ke tidak beda-bedakan. Berarti adil ya. Kalau tidak membeda-bedakan berarti adil ya, tidak. Kalau tidak membeda-bedakan berarti adil. Berarti sila ke berapa? Ayo dicari. Pak Guru tunggu sampai 3. 1, 2, 3. Iya, tidak membeda-bedakan berarti pengamalan sila ke 5. Keadilan sosial, adil ya kan. Oke, sekarang nomor 5. Suka bekerja sama termasuk pengamalan sila ke bekerja sama tadi. Berarti kan sama-sama bareng-bareng berarti termasuk pengamalan Pancasila ke 1, 2, 3. Ke berapa? 3, persatuan Indonesia. Itu penjelasan dari Pak Guru ya. Kalian masih salah, silahkan diulang-ulang video ini agar lebih paham. Terima kasih untuk video pertama, nanti lanjut akan ada video kedua ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.